Indonesia salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan. Biar Tuhan tidak selamat dalam percaya, engkau akan diselamatkan. Haleluya. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Haleluya. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 itu mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Mantap. Dan Yesus, firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saya dan saudara yang percaya kepada memperoleh hidup yang kekal, karena orang yang percaya akan dibenarkan, orang yang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus tetap menyertai kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di sore hari ini, malam hari ini, mantapkan kita, mungkin kita sedang rehat, adalah kita dengan tekun mendengarkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang menepati janji dalam nama Yesus. Amin. Saya akan meneruskan janji. Aku akan menepati janjiku bagian kedua. Saya akan bacakan ayat yang ke 12 dan 13-14 dari Yeremia 29. Dan apabila berseru dengan dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan segala tempat kemana kamu telah kuserahkan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Puji nama Tuhan. Jadi janji Tuhan yang berikutnya yang dilakukan Allah kepada mereka untuk ditepati adalah Allah menjawab doa-doa mereka. Tidak perlu diragukan, Allah menjawab doa-doa yang disampaikan oleh Israel untuk kembali dan untuk memperbaiki tembok Yerusalem yang telah roboh rusak, dan kemudian membangun kembali bait Allah dan lain sebagainya. Dan itu terjadi oleh karena doa-doa yang disampaikan kepada orang Israel. Lalu kemudian menemukan aku apabila mencari, apabila kita menanyakan Dia dengan segenap hati. Jadi orang Israel bagaimana mereka begitu akrabnya dengan Tuhan, sehingga setiap kali nabi-nabinya menyatakan hendaknya, ada juga nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu yang mengarahkan mereka kepada janji-janji yang tidak dari Tuhan. Kalau janji-janji yang tidak tepati itu nabi palsu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengaku zaman-zaman kemudian tidak pernah membuat mukjizat dan lain sebagainya, itu adalah nabi palsu. Dan kita sebagai orang percaya, kita lihat bagaimana nabi-nabi Tuhan yang betul-betul dari Tuhan. Mereka mampu melakukan mukjizat, mereka apa yang dikatakan oleh mereka itu akan digunakan oleh Tuhan. Karena mereka mendapat resourcesnya, sumbernya dari Tuhan sendiri, sehingga tidak akan mungkin salah. Jadi Tuhan mengatakan bahwa akan membuka mereka. Dan yang terakhir, aku akan memulihkan keadaan. Keadaannya bagaimana? Ya, dari tanah jajahan kepada tanah airnya sendiri. Dan tahun 48 Tuhan lakukan itu, walaupun mereka harus berjuang untuk itu. Tetapi Tuhan memulihkan keadaan ini dari bangsa yang merdeka, dan Tuhan memberkati. Dalam konteksnya bagi kita adalah, kita tentu adalah orang-orang yang suka berdoa, dan kita tidak banyak melihat bagaimana jawaban-jawaban doa yang dinyatakan Tuhan. Ketika kita katakan ini, maka Tuhan akan melakukan itu.
kita bernasar dan Tuhan menepatinya, dan kita lakukan apa yang kita lakukan. Dan kita meminta sesuatu dalam doa dan puasa kita, Tuhan menyatakan. Begitu banyak hal yang membuat kita excited di hadapan Tuhan. Terkagum-kagum kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memberkati kita. Jadi, dan kemudian, dan kita ketika kita bertanya, kita berdoa dan bertanya, meminta. Dan saya pada waktu remaja, saya harus menikah dengan orang China. Ya, lalu kemudian satu Tuhan orang China, lalu kemudian ketika orang tua saya bilang kamu apa tuh, saya pulang kampung dijodohkan, tapi saya katakan saya tidak akan menikah dengan orang Batak, saya akan menikah dengan orang Sini. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ayah saya katakan saya tidak, kalau kamu mau menikah, kamu dengan apa? Saya tidak akan menikah. Tidak begitu. Dan saya menikah, orang tua saya yang laki tidak. Dengan harapan sebenarnya saya pulang kampung itu juga saya menikah yang dengan apa yang dijodohkan, tetapi saya dan ketika saya mendapat orang Cina, satu kali saya bilang, Tuhan, kok bisa ya? Ya, hitam tapi Cina. Saya, memangnya kamu bilang itu dalam apa saya? Memangnya kamu bilang, kamu tulis kan ada hitam dan Cina putih? Tidak ada. Artinya mau saya katakan begini, ketika kita bertanya, Tuhan akan menyatakan segala kekuatannya kepada kita dalam hati kita, bahwa supaya keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang luar biasa, memulihkan keadaan kita. Saya merasakan bagaimana Allah memulihkan keadaan saya dari orang yang minder, dari orang yang istilahnya orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan pulihkan keadaan. Itulah kalau kita mempercayai janji Tuhan dalam hidup kita. Pada mulanya saya tidak mempercayai janji Tuhan itu, menolak selama 6 tahun, tetapi kemudian Tuhan menyatakan segala kekuatan, segala kasih-Nya, sehingga saya menikmati apa yang dinikmati oleh orang Israel. Sebenarnya kita adalah orang-orang percaya pada firman, sehingga Tuhan mempertunjukkan kebenaran firman-Nya bagi setiap kita yang percaya. Mari kita terima kasih buat penggenapan firman dalam hidup kita. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda segala sakit penyakit yang mereka derita keluar dan oleh bidu Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau menderita dalam apapun itu, dalam persoalan ekonomi, usaha, pekerjaan, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu untuk menolong mereka dari kesukaran mereka, dari kesulitan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang menolong mereka. Pujilah engkau, dan kami percaya Tuhan menolong mereka dan berkati dan memberikan solusi kepada mereka, supaya mereka menjadi nama Yesus. Haleluya. Selamat malam. Sebelum kita tidur dan istirahat, saya berharap kita tetap dalam peran Tuhan, dan juga kita sebelum tidur kita membaca firman Allah, berdoa, memperkatakan firman Allah satu ayat, supaya itu akan mempertumbuh iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selamat istirahat, nikmati Tuhan. Mantap, mantap, mantap.